never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Meskipun menyadari perbedaan antara tim resmi pabrikan dan tim swasta, Marc Marquez memperingatkan bahwa tekanan di satu tempat sama dengan di tempat lain, karena tujuannya adalah untuk naik podium. Setelah lebih dari satu dekade menjadi citra Honda dan Repsol di dunia olahraga, Marc Marquez menghadapi musim pertamanya sebagai pembalap tim satelit di kejuaraan dunia MotoGP. Dengan kesepakatan yang mengurangi seminimal mungkin kewajiban komersial yang sampai setahun terakhir telah menenggelamkan kehidupan pelari asal Spanyol itu. Marquez, yang 2 tahun lalu mengaku pindah untuk tinggal di Madrid dari kampung halamannya di Cervera untuk mengulur waktu bepergian ke bandara dan ke acara promosi, berasumsi bahwa dalam kehidupan barunya, penampilan publik telah dikurangi hingga batas maksimal yang diperbolehkan. Untuk sosok selevelnya, namun bukan berarti ia tetap merasakan tanggung jawabnya sebagai atlet papan atas. Tekanannya sekarang sama di Gresini seperti saat saya berada di tim resmi pabrikan Honda, aku Marquez di Portimao. Sama saja karena pebalap senang kalau naik podium, tim senang kalau naik podium, dan tujuan tim ini bisa naik podium, ujarnya. Marquez, yang menempati posisi kedua dalam sprint Portimao, terjatuh setelah bertabrakan dengan Pecco Bagnaia saat mereka memperebutkan tempat kelima pada hari Minggu. Berada di podium lebih baik daripada berada di 5 besar dan memenangkan perlombaan lebih baik daripada naik podium. Jadi memiliki atmosfer yang baik, bercanda bukan berarti tidak ada tekanan atau tidak ada tekanan. Aku tidak punya ambisi, tegasnya. Pria asal Spanyol itu benar-benar menampik anggapan bahwa berada di tim kecil membuat hidupnya lebih mudah. Ambisinya sama dengan tim pabrikan, karena kami di sini berjuang untuk mendapatkan hasil terbaik. Tapi memang benar jumlah orang di tim lebih sedikit dan lebih akrab, cocoknya. Saya selalu mengatakan bahwa suasana yang baik di dalam tim sangat membantu. Tapi di tim Repsol Honda suasananya benar, tambahnya. Sementara itu, Miguel Oliveira belum pernah merasakan dukungan besar dari para penggemar seperti akhir pekan lalu di balapan kandangnya, di Portimao. Yang dari Trackhouse terasa seperti legenda Italia. Hampir 175.000 orang berparade melalui Autodromo Internacional do Algarve selama akhir pekan lalu di Grand Prix Portugal. Sejak Jumat, banyak pergerakan orang, supporter di tribun, dan dukungan besar kepada para pembalap. Pada hari Minggu, hampir 73.000 penggemar dihubungi, yang selain menikmati pertunjukan juga memberikan dukungan besar kepada pengemudi lokal, Miguel Oliveira. Setelah Grand Prix tahun lalu, dengan banyaknya kecelakaan, cedera, masalah ukuran kerikil dan rendahnya jumlah penonton, event di Portugal dipertanyakan secara serius dan terancam dicoret dari kalender. Namun fans Portugal bereaksi terhadap hal tersebut, cara terbaik, menghadiri acara tersebut secara massal dan mendukung semua pilot, terutama pilot Anda. Lahir di Almada, Lisbon, 286 km utara Portimao, Oliveira adalah salah satu atlet paling terkenal di negaranya, dan menganggap bahwa tekanan berlari di depan penontonnya mungkin lebih besar daripada tekanan saat bertarung untuk kejuaraan. Saya hanya melihat tingkat dukungan ini pada tahun-tahun saya berada di kejuaraan dengan satu pembalap, dan dia sudah pensiun. Anda tahu dengan siapa saya berbicara, katanya dengan jelas mengacu pada Valentino Rossi, yang mendapat dukungan di semua balapan, sirkuit seolah-olah dia adalah pilot lokal. Oliveira mencatat dukungan para penggemar di lapangan, tetapi juga kehangatan seluruh Portugal. Sungguh luar biasa bisa memiliki bukan hanya treknya, tapi seluruh negara bersama Anda. Sungguh luar biasa. Jadi saya tidak bisa menggambarkan perasaannya, jelasnya. Sebuah perhatian yang mau tidak mau menimbulkan sedikit ketegangan di sekitar pilot.
Manajer Ducati, Gigi Dall'Igna buka suara terkait insiden yang melibatkan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 kemarin. Ia cukup menyayangkan kejadian tersebut yang berakibat fatal bagi kedua pembalap. Menurutnya, insiden itu tidak seharusnya terjadi, terlebih Bagnaia dan Marquez saat itu tidak sedang bersaing untuk podium juara. Sangat disesalkan insiden yang melibatkan Pecco dan Marc, ujar Dall'Igna, yang menghilangkan peluang keduanya untuk mencetak poin penting untuk klasemen kejuaraan, dalam balapan yang kompleks di mana mereka tidak mampu bersaing untuk meraih kemenangan, ujarnya lagi. Sementara itu, Marc Marquez menyalahkan Francesco Bagnaia atas insiden di MotoGP Portugal 2024 kemarin. The Baby Alien menilai manuver yang dilakukan Pecco kelewat agresif. Marc Marquez pun sangat menyayangkan hal tersebut. Apalagi keduanya hanya memperebutkan posisi kelima. Buat saya, itu adalah kesalahan Pecco, bukan hanya sebuah insiden. Karena, pada akhirnya dia berusaha kembali. Oke, itu sedikit optimistis tetapi kontak bisa terjadi, terang pembalap asal Spanyol itu. Di sisi lain, jadwal MotoGP Amerika 2024 baru akan dilangsungkan 2 pekan lagi pasca MotoGP Portugal 2024. Jelang jadwal MotoGP seri ketiga musim ini, MotoGP Americas 2024 yang akan berlangsung pada 12 hingga 14 April 2024. Terungkap jika salah satu rekor Marc Marquez akhirnya terpatahkan oleh pembalap muda, Pedro Acosta. Pedro Acosta sebagai pembalap Rookie MotoGP 2024 berhasil melampaui rekor Marc Marquez untuk urusan naik podium pertama di kelas para raja. Acosta menyisihkan rekor Marc Marquez dalam daftar para pembalap termuda yang meraih podium pertamanya di kelas Premier. Acosta yang berjuluk si hiu dari Mazarron itu meraih podium pertamanya di MotoGP Portugal 2024 akhir pekan lalu sebagai Rookie MotoGP di usia 19 tahun 304 hari. Prestasinya itu lebih cepat dari Marquez yang merengkuh podium pertamanya di kelas MotoGP pada seri Qatar 2013 di usia 20 tahun 49 hari. Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Joan Mir sedang kesal dengan ulah rider Pramac, Franco Morbidelli pada main race MotoGP Portugal di sirkuit Portimao akhir pekan lalu. Pada balapan ini, motor Franco Morbidelli bersenggolan dengan Joan Mir. Insiden yang membuat juara dunia MotoGP 2020 itu terlempar ke posisi 21. Namun Joan Mir bisa memperbaiki posisi dan akhirnya finish urutan 12. Hanya saja pembalap asal Spanyol itu masih kesal dengan manuver Morbidelli. Dia bahkan menyebut apa yang dilakukan anak didik Valentino Rossi itu, memperlihatkan ex-pembalap Yamaha tersebut bukan pembalap pintar. Di lap pertama saya menyalip tapi cukup aman. Di posisi seperti itu Anda harus sedikit tenang di lap pertama, kata Joan Mir.